Berita terkini, ilmuwan kita, Profesor Zahra, 10 tahun di Antartika. Dia berhasil mengekstrak satu-satunya botol enzim kehidupan. Enzim ini bisa menyembuhkan penyakit langka. Kabarnya, Profesor Zahra telah kembali diam-diam. Sudah 10 tahun. Akhirnya aku kembali. Arka pasti sudah tidak sabar. Minggu depan, grup akan mengadakan konferensi pers umumkan kerjasama dengan Prof. Zahra tentang pengembangan obat baru. Zahra, kamu sudah sampai? Aku sedang siapkan konferensi persmu. Oh ya, Kevin dan Rian akan menjemputmu. Safira sedang dirawat di rumah sakit. Terlalu lama kedinginan ekstrim, jadi aku tidak bisa punya anak. Arka membesarkan 3 anak dengan baik. Sayang, pewaris grup sudah ditentukan? Belum. Hal sebesar ini tentu harus diputuskan oleh istriku. Nah, saat penjemputan, kamu bisa lihat sendiri siapa yang pantas jadi pewaris. Baik, aku akan menilainya. Zahra, biar ku bantu bawa koper? Tidak usah. Enzim kehidupan di dalamnya. 1 botol butuh 10 tahun. Putri bungsu angkat menunggu ini untuk selamat. Harus kuantar sendiri ke grup Ayui. Safira ke rumah sakit lagi. Pujian jemput ibu jadi milik kita. Itu bagus, Kak. Saat ibu lihat kalung berlian ini, dia pasti langsung memilihmu. Tentu saja. Nanti kau bersikaplah yang pintar. Jika aku naik jabatan, aku tidak akan melupakanmu. Oh ya, Kak. Tapi kita belum tahu seperti apa wajah ibu. Tak perlu takut. Kita bawa papan nama. Dia pasti langsung melihatnya. Oh, benar. Belum keluar. Ayo masuk dan lihat. Hei, Kak. Tunggu aku. Bu Zahra, selamat datang kembali. Hei! Gawat, kalungnya. Gawat. Bu Zahra, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Nah, apa kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kamu sedang dalam masalah besar. Ada apa denganmu? Bu Zahra berniat baik membantumu, kamu malah memukulnya. Sangat tidak beretika. Orang macam apa ini? Kak, ada apa? Si pincang ini sengaja menghalangi jalan. Hingga kalungnya hancur. Bukan begitu. Jelas kamu yang tidak lihat jalan. Kamu masih... Siapa kamu? Berani-beraninya membentakku. Wanita sialan, kakimu lumpuh. Apa matamu juga buta? Tahu tidak betapa berharganya kado ini? Kalian tidak masuk akal. Masuk akal? Kamu hampir merusak hak warisku. Untung aku belum bunuh kamu. Berapa harganya? Akan aku ganti. Ini kado untuk ibuku. Harganya tak ternilai. Kamu mati pun tak akan sanggup ganti. Rian, tahan dia. Apa yang mau kalian lakukan? Kamu sudah merusak urusanku. Kamu pikir bisa berakhir begitu saja? Berhenti! Berhenti! Kalian berdua pria dewasa, malah menindas orang difabel. Apa tidak punya moral? Moral? Aku punya uang dan kekuasaan. Bisa menghajar siapapun semauku. Satpam sialan. Jangan ikut campur urusanku. Apa orang kaya boleh memukul sembarangan? Jangan takut. Aku di sini. Takkan kubiarkan siapapun menyentuhmu. Terima kasih. Orang ini menakutkan sekali. Satpam sialan. Pergi sekarang. Atau ku buat kau tak bisa hidup di kota Hai. Kalian...
Ini adalah negara hukum. Kalian semua bisa dipenjara. Penjara? Seluruh kota Hai milik orang tuaku. Siapa yang berani menyentuhku? Wanita sialan. Kau merusak rencanaku. Akan kuhancurkan kau hari ini. Rian, tampar dia 100 kali. Kejam sekali. Berhenti, jangan memukul lagi. Kak, tanganku sampai sakit. Wanita ini mungkin saja merusak hak warisku. Tak akan kumaafkan. Tangan sakit? Gunakan alat lain kalau begitu. Tunggu. Kalian adalah anak angkat Arka. Kalian adalah anak angkat Arka. Oh, wanita ini tahu nama ayahku. Benar sekali. Aku adalah putra sulung grup Ai Wei, calon orang terkaya di kota Hai. Bagaimana? Takut kan? Takut? Aku hanya merasa ini lucu. Bajingan sepertimu masih berhayal mewarisi Ai Wei. Kalau bukan karena kamu mengacaukan rencanaku, aku sudah menjemput ibuku dan menjadi ahli waris. Kalau aku tidak membunuhmu hari ini, rasa benciku tidak akan hilang. Arka ternyata membesarkan anak yang begitu kurang ajar. Aku tidak akan menyerahkan grup Ai Wei kepada mereka. Sial, penyakitku kamu sekarang. Semua jasanya direbut oleh 2 orang tidak berguna itu. Ayah, aku sudah sampai di bandara. Astaga, kesehatanmu tidak baik. Biarkan kakakmu saja yang menjemput. Penyakitku ini hanya bisa disembuhkan oleh enzim kehidupan. Aku harus menjemputnya sendiri. Benar-benar anak yang baik. Oh ya, kamu belum pernah bertemu Zahra. Aku akan kirim fotonya padamu, agar tidak salah orang. Baik, aku akan menjemput ibu dengan selamat. Rian, pukul dia sampai mati. Berani memukulku, Arka tidak akan melepaskan kalian. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya menyebut nama ayahku. Akulah orang yang kalian jemput. Aku adalah Zahra. Apa? Akulah orang yang kalian jemput. Aku adalah Zahra. Kak Kevin, si pincang ini pasti sudah gila. Berani berpura-pura jadi Zahra. Bohongnya tidak masuk akal. Ibuku ilmuwan tingkat nasional, istri orang terkaya. Dasar kamu pincang, bahkan tidak pantas membawakan sepatunya. Aku adalah Zahra. Kakiku terkena radang dingin saat riset di Antartika. Aku saksi, dia adalah Zahra. Dia benar-benar Zahra. Oh, tidak mungkin. Status ibu sangat mulia. Mana mungkin dia orangnya dengan penampilan miskin begini? Pasti hanya namanya yang sama. Dasar wanita sialan. Berani-beraninya kalian menipuku. Baiklah. Aku akan menghajarmu juga. Jangan! Lina! Kalian semua keterlaluan! Aku
Aku tidak akan membiarkan orang seperti kalian yang berhati busuk dan berkelakuan busuk mewarisi Aiwei. Benar-benar menganggap dirimu ibuku ya? Aku akan membuatmu sadar. Kau perongsokan begini dianggap berharga. Kamu merusak barangku. Aku juga akan merusak barangmu. Jangan sentuh. Aku tetap akan menyentuhnya. Jangan. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Safira, kamu kenapa kesini? Bukankah mau menjemput ibu? Di mana ibu? Dia pasti putri bungsu yang menderita penyakit langka. Aku bisa selamat. Selamatkan kotaknya. Pengemis dari mana ini? Kepalanya penuh darah. Kotor sekali. Tidak kusangka dia juga begitu. Arka, kamu membesarkan 3 anak yang luar biasa. Si pincang ini menjatuhkan kalung berlian untuk ibu dan berpura-pura jadi ibu kita. Apa? Tunggu. Wajahnya memang mirip ibu. Kamu yakin? Kamu yakin? Ayah beri foto biar kulihat. Siang, baterainya habis. Jadi dia ibu kita atau bukan? Pasti bukan. Lihat status ibu, mana mungkin naik kelas ekonomi. Benar, lihat penampilannya yang miskin ini, tidak mungkin ibu. 2 orang bodoh. Semua orang sudah pergi, sekarang bagaimana kita cari ibu? Ini semua salah wanita ini. Membuat kita telat menjemput. Pengemis sialan. Gara-gara kamu rencana kami kacau. Cepat bersujud dan minta maaf padaku. Menyuruhku untuk bersujud. Kalian tidak pantas menerimanya. Bagaimana selera Arka sebenarnya mengadopsi anak-anak seperti kalian? Beraninya kamu menghina ayahku. Akan kuhancurkan kamu. Jangan. Di dalam itu ada enzim kehidupan untuk menyelamatkanmu. Bagaimana dia tahu soal enzim kehidupan? Mungkinkah dia benar-benar ibu? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silahkan coba beberapa saat lagi. Kenapa Zahra tidak angkat telepon? Halo, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Tidak ada yang angkat telepon. Apa terjadi sesuatu? Andi, siapkan mobil ke bandara sekarang. Baik. Bagaimana kamu tahu enzim kehidupan? Enzim ini, aku menghabiskan 10 tahun mengambilnya sendiri dengan tanganku. Mana mungkin aku tidak tahu. Tidak mungkin. Safira, kamu percaya kata-kata orang cacat ini? Ibu itu berusia 35 tahun. Wanita ini paling-paling berusia awal 20-an. Aku tahu. Kamu pasti sudah melihat berita kalau ibu pulang dan membawa enzim kehidupan. Sekarang akan kuhancurkan untuk membongkar kebohonganmu. Jangan. Begitu berharga ya? Baiklah, aku tidak akan menghancurkannya. Tapi kamu sudah memancing amarahku. Cepat lepaskan semua pakaianmu, berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Kita sama-sama wanita. Beraninya kamu mempermalukanku seperti ini? Aku adalah putri keluargaku, pewaris masa depan. Sedangkan kamu hanya orang cacat tidak berguna, tidak pantas dibandingkan denganku. Aku hitung sampai 3. Jika tidak dilepas, akan kuhancurkan sekarang juga. 3. Ini satu-satunya enzim kehidupan di dunia. Butuh 10 tahun untuk 1 botol. Aku tidak bisa membiarkannya hancur. 2. Baiklah. Akan kulepaskan. Aku akan buka. Benar, begitu saja.
Semuanya lihat ini, si pincang mau buka baju. Beraninya di siang bolong begini. Ini tindakan kriminal. Kamu juga mau? Baiklah, buka baju bersama, tua dan muda. Aku akan buka, biar aku saja. Aku mohon kalian lepaskan Lina. Jangan dibuka. Jangan lepaskan. Menyingkir dariku. Sangat menarik. Harus direkam. Jangan, Bu Zahra. Aku tidak bisa melepasnya lagi. Aku mohon, kembalikan berangkasnya. Kembalikan padamu. Baik. Ku kembalikan sekarang. Si pincang ini memalsukan enzim kehidupan dengan tinta biru. Bu Zahra. Kenapa begitu kejam? Si miskin tetaplah miskin, menangis demi tinta biru. Ini ganti ruginya. Cukup untuk beli 1 tangki. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Kenapa tertawa? Aku tertawa karena kamu menghancurkan masa depanmu sendiri. Masih saja merasa bangga. Aku menertawakan kalian 3 orang bodoh yang menyinggungku tapi berharap mewarisi Aiwei. Berani mengutukku. Tahan dia. Aku akan melumpuhkan tangannya. Apa? Bos, sudah sampai. Bos, sudah sampai. Semua orang sudah pergi. Kenapa Zahra belum keluar juga? Apa benar-benar terjadi sesuatu? Kamu tidak boleh menyentuh tanganku. Tangan orang miskin kalau hancur ya hancur saja. Paling aku ganti rugi 500.000, aku banyak uang. Prosedur ekstraksi enzim kehidupan. Hanya aku yang bisa melakukannya di dunia. Menghancurkan tangan ini sama saja dengan mengakhiri jalan hidupmu sendiri. Membuang. Teruskan bualanmu. Enzim kehidupan nomor 1 di dunia. Kamu jadi ketagihan pura-pura jadi ibuku. Aku ini memang ibumu. Diam! Pegang dia yang kuat. Safira, kamu pasti akan menyesal. Safira, kenapa kamu masih bicara dengan sampah ini? Cepat lakukan. Jangan mengganggu kita menjemput ibu. Nona, harap tenang. Melukai orang dengan sengaja itu melanggar hukum. Pewaris grup Aiwei sedang punya urusan. Apa urusan rakyat jelata sepertimu? Grup Highway? Benar. Ayahku adalah ketua grup Aiwei. Ibuku adalah ilmuwan tingkat nasional. Di kota Hai, kamilah rajanya. Kamilah hukumnya. Dengar tidak? Takut kan? Cepat pergi. Hati-hati nanti kamu juga kuhabisi. Maaf. Jangan, 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 jangan.
Jangan! Apa yang kalian lakukan? Ayah, Sedang apa kalian? Apa Zahra sudah dijemput? Ayah, ayah, Kamu tidak apa-apa, Bu Zahra. Harga, akhirnya kamu datang. ayah, kenapa ayah datang sendiri? Zahra tidak mengangkat teleponnya. Dia ada di mana? Ayah, tadi kami hampir menjemputnya. Semua salah wanita ini. Dia merusak kalung hadiah itu, jadi terlambat untuk menjemput. Wanita. Ayah, Ayah paling benci kalau kita berkelahi. Jangan biarkan dia melihat wanita itu. Harga. kalau berani bersuara, aku bunuh kau. Lepaskan dia. Diam kalau ingin dia selamat. ayah, hadiahnya sudah rusak. Apa ibu akan marah? Tenang saja. Zahra itu orang yang baik hati. Dia tidak akan mempermasalahkan ini dan biasanya dia tidak suka memakai perhiasan mewah. Pakaiannya sangat sederhana. Tapi yang terpenting sekarang adalah menemukannya. Dia ada di mana? Baik, kami akan cari sekarang. Ayah, kami sudah menunggu di pintu keluar. Tidak melihat ibu. Mungkinkah dia lewat jalur lain? Benar ayah, mungkin ibu sudah pulang ke rumah. Mari kita cek di rumah. Masuk akal. Ayo. Bu Zahra. Harga. Tunggu. Sepertinya aku mendengar suara Zahra. Ayah, ayah, tidak bisa hubungi ibu. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Ayo cepat kembali. Ayo. Bu Zahra. Apa ada orang baik? Tolong panggilkan ambulans. Apa ada orang baik? Tolong panggilkan ambulans. Apa ada yang bisa panggilkan ambulans? Halo ambulans, pintu keluar A, Bandara Kota Hai. Ada korban luka parah. Bu Zahra, kamu sudah sadar? Dokter bilang, jika terlambat sedikit saja, nyawa kamu tidak tertolong. Maafkan aku. Aku telah merepotkanmu. Aku yang tidak menjagamu dengan baik. Oh iya, ponsel kamu rusak. Keluarga tidak bisa dihubungi. Perlu aku lapor polisi. Tolong hubungkan kepada kantor Presidir Grup Highway. Halo, kantor Presidir Highway. Tolong hubungkan ke Arka. Apa sudah ada janji? Aku tidak butuh janji. Karena namaku adalah Zahra. Sayang, kamu di mana? Aku mencarimu kemana-mana. Aku sudah lapor polisi. Aku ada di rumah sakit. Zahra, harap banyak istirahat. Jangan beraktivitas sendirian. Hindari jatuh agar tidak cedera lagi. Terima kasih, dokter. Zahra! Zahra! Zahra!
Kenapa kamu bisa terluka begini? Arka, akhirnya kamu datang. Maaf, aku datang terlambat. Dokter, apa yang terjadi? Zahra dipukuli dengan kejam oleh banyak orang, mengalami luka parah di kepala, jari-jarinya patah. Kalau saja terlambat sedikit lagi, akibatnya akan sangat fatal. Tangan ini bisa menyelamatkan nyawa. Sekarang hancur begitu saja. Masih ada harapan sembuh, hanya butuh masa pemulihan yang lama. Siapa yang berani-beraninya menyentuh wanitaku? Zahra, beritahu aku, bajingan mana yang melakukannya. Akan aku habisi dia. Itu adalah... Arka, kamu tenanglah dulu. Dendam ini, aku ingin membalasnya sendiri. Tapi aku gak tega melihatmu menderita seperti ini, Zahra. Zahra, ketiga anak itu tahu kamu sakit. Mereka mau datang menjengukmu. Zahra, ketiga anak kita itu semuanya baik dan penurut. Kamu pasti akan suka. Benarkah? Penampilanku sedang tidak pantas dilihat orang. Beritahu mereka tidak usah datang. Zahra, tapi mereka sangat mengkhawatirkanmu. Mereka masih punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. 3 hari lagi, peluncuran enzim kehidupan. Aku akan mengumumkan perihal pewaris Ayue. Dan acara ini, biarkan mereka yang akan mengurusnya. Baiklah, aku turuti maumu. Setelah mereka tahu, pasti akan sangat menantikannya. Memang itu yang aku mau. Saat mereka sedang sangat bersemangat, aku memberikan mereka serangan yang paling mematikan. Kamar rawat ini terlalu sederhana. Dokter, Iya, segera pindah ke kamar VIP. baik, Bos Arka. Arka, tidak perlu. Ayolah. Zahra, biasanya kamu sederhana, selalu kuturuti. Tapi soal pemulihan ini, tidak boleh sembarangan. Lagi pula, rumah sakit ini milik grup Ayue. Istri direktur tidak boleh menderita seperti ini. Baiklah. Oh iya, jika bukan karena Lina, aku mungkin sekarang sudah mati. Dia juga terluka parah, perlu perawatan yang baik. Ya. Nona, makasih ya sudah jagain Zahra. 10 juta? Aku tidak bisa menerimanya. Terimalah. Kamu layak mendapatkannya. Halo, Bu. Zahra, ini perawat dan satpam untukmu. Kantor sangat sibuk akhir-akhir ini, tidak bisa menemanimu setiap saat. Selain itu, ini Andi, asisten pribadiku. Dia akan menjagamu mulai sekarang. Nyonya, silakan beri perintah apa aja. Arka ini terlalu berlebihan. Zahra, kamu ingin balas dendam sendiri. Aku tidak akan ikut campur, tapi aku harus melindungimu dengan baik. Tidak boleh membiarkanmu terluka lagi. Tenang saja, selama ada kamu, tidak ada yang berani merundungku. Istirahatlah yang cukup ya. Aku pergi dulu. Andi, jaga Zahra dengan baik. Baik. Hati-hati. Kalian berjaga di pintu. Nyonya, saya ambilkan obat dulu ya. Terima kasih.
Masih sakit. Nona Safira, Nona Safira, obatnya sudah siap. Bisa mulai infus kapan saja. Mulailah. Penyakit langkahnya harus diinfus setiap hari. Jika tidak, kondisinya akan memburuk. Safira, kondisi kamu memburuk belakangan ini. Hanya mengandalkan infus tidak akan bertahan lama. Harus segera menggunakan obat khusus. Jangan khawatir, ibuku sudah pulang dan bawa enzim kehidupan. Obat khusus akan segera dibuat. Enzim kehidupan sudah kamu hancurkan. Menghancurkan harapan hidup sendiri masih saja bermimpi. Sungguh konyol. Lakukan secepatnya. Jika tidak pakai obat khusus, kamu akan mati membusuk. Ternyata penyakitnya separah ini. Jika dia mau menyesali perbuatannya, setelah tanganku sembuh, aku bisa mempercepat pembuatan enzim kehidupan untuknya. Jangan banyak bicara. Ada orang tuaku, aku tidak akan mati. Cepat pasang infusnya, aku sedang sibuk. Safira. Kamar rawat yang biasa kamu pakai sedang ada orang hari ini. Mohon pindah ke tempat lain. Siapa yang berani menempati kamar rawatku? Aku mau pakai yang ini. Safira, di kamar ini ada 2 pasien kritis. Siapa dia? Berani mengambil kamar rawatku? Nona Safira, jangan marah. Anda adalah putri keluargaku. Tentu harus di kamar terbaik. Aku akan segera mengusir mereka sekarang. Baguslah. Kenapa kalian di sini? Kalian berdua gembel. Kenapa ada di ruangan rawatku? Keluar dari sini. Masih saja sombong dan angkuh. Tidak mau bertobat. Silakan keluar. Jangan ganggu istirahat Bu Zahra. Memangnya kamu siapa? Beraninya kamu mengatur di sini. Aku tahu. Kalian berdua pasti menyelinap masuk. Seret mereka berdua keluar. Kami masuk secara resmi. Cek saja kalau tidak percaya. Cih, akan aku cek. Aku tidak percaya kalian sanggup membayar ruang VIP di rumah sakit Aiwei. Safira, mereka berdua masuk ke ruang VIP sesuai prosedur. Bahkan asisten bos Arka yang mengurus administrasinya sendiri. Asisten ayahku, mana mungkin mengurus mereka? Siapa kalian sebenarnya? Sudah aku bilang padamu identitasku. Kamu tidak percaya. Safira, bisa kamu pergi sekarang? Cih, pergi? Meski kalian berdua sanggup membayar ruangan ini, lalu kenapa? Aku ini putri keluargaku. Seluruh rumah sakit ini milikku. Siapapun yang kuusir harus angkat kaki. Sepertinya mereka berdua menyinggung Nona Safira. Aku harus menunjukkan kesetiaanku. Nona Safira, mereka berdua mungkin kerabat miskin Bos Arka. Memanfaatkan nama Bos Arka untuk menumpang di sini. Nona Safira, Anda putri kesayangan Bos Arka. Keinginan Anda itulah yang paling penting daripada yang lain. Cih, benar. Kalau dia benar-benar ibuku dan kupukuli sampai begini, ayah pasti sudah mencariku. Si pincang sialan, keluar dari sini! Berani memukulku? Kamu tahu siapa aku? Justru karena aku tahu siapa kamu. Makanya aku mendidikmu demi ayahmu. Kalian berdua, pegangi dia. Hari ini akan kuhajar mereka sampai mati. Berhenti! Apa yang kalian lakukan pada Nyonya? Kalian sudah gila. Andi, sedang apa kamu di sini? Kamu tidak melindungiku, putri keluargaku. Malah membela orang asing. Orang asing apa? Ini adalah istri Bos Arka. Apa? Apa? Istri bos Arka. Tidak. Tidak mungkin. Nyonya, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Nona Safira, jangan takut. Si pincang ini, kalau dia benar istri Bos Arka, mana mungkin Bos Arka tidak menemaninya. Benar sekali. Andi ini benar-benar berani membawa 2 selingkuhan ini untuk menyamar sebagai istri bos Arka demi memanfaatkan aset keluargaku. Pantas saja 2 orang miskin ini bisa menempati kamar VIP ini. Ternyata kamu yang mengaturnya. Pakai uang keluargaku untuk selingkuhan, bahkan 2 orang sekaligus. Dasar tua bangka, mainmu hebat juga. Safira, kamu tahu apa yang kamu katakan? Safira,
Mulutmu penuh kata-kata kotor. Benar-benar tidak tertolong. Minta maaf pada Adiskar. Diam kamu pincang! Dasar wanita simpanan murahan. Apa hakmu bicara padaku? Safira, silakan keluar sekarang atau kamu akan menanggung akibatnya. Cih! Kamu cuma anjing peliharaan ayahku. Kalau aku membunuh selingkuhanmu pun, ayah tidak akan menyalahkanku. Tidak masuk akal. Aku akan menelpon bos Arka sekarang. Dasar tua bangka, beraninya mengadu. Beraninya kamu memukul Andi. Dia sudah di perusahaan ini sejak dulu dan selalu mengikuti Arka. Berdasarkan senioritas, kamu harus memanggilnya paman. Anjing tua mana pantas jadi pamanku? Saat aku mewarisi grup Aiwei nanti, hal pertama yang kulakukan, memecat brengsek ini. Kemari, lihatlah semuanya. Si brengsek ini menggunakan uang keluargaku memelihara 2 simpanan. Benar-benar tidak bermoral. Kamu benar-benar keterlaluan. Cih, inilah wanita tak tahu malu itu. Melayani satu suami yang sama. Dasar jalang. Katakan, bagaimana cara menggoda si tua ini? Ini model terbaru iPhone 17 versi tertinggi. Dasar jalang, tidak tahu malu. Dasar jalang, Nona Safira adalah calon presdir grup Aiwei. Apa kamu sudah bosan hidup? Berani sekali menyentuhnya. Calon presdir. Safira, kamu sudah menyenggungku. Kamu belum tentu bisa hidup sampai tahun depan. Beraninya menyumpahiku, seret dia turun. Apa kamu pikir aku akan diam saja ditindas? Orang miskin, dari mana ada uang sewa satpam? Mereka diatur langsung oleh bos Arka. Dasar kalian 2 kerabat miskin. Dari ayahku banyak sekali untung yang kalian dapat. Selain menumpang di kamar VIP-ku, bahkan satpam pun disediakan. Benar-benar bodoh sekali. Beraninya memaki aku, akan kurobek mulutmu. Lancang, aku ini nona keluargaku. Siapa yang berani menyentuhku? Benar, kalian berani menyinggung pewaris grup Aiwei. Apa kalian bosan hidup? Seluruh grup Aiwei adalah milik Safira. Kalian gila berani menyentuhnya. Kau memang cari mati. Sepertinya aku harus mengajarimu sopan santun. Si cacat, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu? Aku dilindungi hukum. Kau berani memukulku? Sekarang baru bicara soal hukum. Saat kamu memukulku tadi, kenapa tidak ingat soal hukum? Dasar jalang! Jalang! Kusuruh ayam menghabisimu! Pergilah. Pergi dan mengadulah sekarang. Mari kita lihat bersama. Siapa yang akan dibunuh Arka? Nyonya, kamu tidak apa-apa? Nona Safira ternyata begitu angkuh. Jika bos Arka tahu, pasti akan mengusir mereka dari keluarga Gu. Jangan terburu-buru. Konferensi pers 2 hari lagi. Itulah hari kematian mereka yang sebenarnya. Berapa nyawa yang kamu punya? Berani menyinggung Nona Safira. Cepat pergi dari sini. Benar. Semua orang tahu Safira putri kesayangan bos Arka. Tunggu sampai bos Arka tiba. Lihat apa yang akan terjadi pada kalian. Sebagai tenaga medis, bukannya menyelamatkan nyawa, malah menjilat orang kaya menindas pasien. Kalian tidak pantas memakai seragam ini. Kamu itu si gembel. Berani sekali menceramahiku. Aku sudah membantu Nona Safira hari ini. Besok, aku pasti akan menjadi kepala perawat. Kamu tidak akan bisa menunggu sampai besok. Arka, ini aku. Segera pecat perawat dan dokter rumah sakit Aiwei, perawat Wangsu dan dokter Chang Chuan. Aktingmu lumayan juga. Benar-benar mengira dirimu istri CEO. Kamu pikir rumah sakit ini milik keluargamu? Ya, benar sekali. Di rumah sakit ini, Nona Safira adalah segalanya. Nona Safira itu penguasa. Masa depan kami ditentukan oleh Nona Safira. Sebentar lagi kamu akan segera tahu siapa sebenarnya yang berkuasa di Aiwei. Perawat Wangsu, Dr. Chang Chuan, kalian melanggar peraturan berat, menghina pasien VIP. Sekarang kalian dipecat. Kami akan melapor ke seluruh industri. Rumah sakit manapun dilarang mempekerjakan kalian. Apa? Direktur, apa ini ada kesalahpahaman? Iya benar,
Direktur, aku adalah orangnya Nona Safira. Bagaimana bisa pecat aku? Siapa itu Safira? Ini perintah langsung dari bos Arka. Cepat kemasi barangmu, pergi dari sini. Apa? Kamu benar-benar Nyonya Arka? Nyonya sudah memberi kalian kesempatan. Kalian sendiri yang tidak bermoral. Menjilat yang berkuasa menghancurkan masa depan sendiri. Bagaimana ini, Dokter Chang? Aku dengar bos Arka sangat memanjakan istrinya di kota Hai. Kita sudah menyinggung Nyonya. Bagaimana nasib kita nanti? Nyonya, semua salahku. Aku buta tidak mengenalimu. Tolong maafkan aku. Benar, Nona Safira yang memaksaku. Aku salah. Aku benar-benar menyesal. Aku benar-benar menyesal. Sekarang baru kalian menyesal. Hanya karena takut pada identitasku. Kalau aku orang biasa, apa kalian akan menyesali perbuatan kalian hari ini? Katanya dokter harus berhati mulia, tapi hati kalian berdua sudah sangat busuk. Jika dunia medis seperti ini, dunia ini telah lama hancur. Bawa mereka pergi. Nyonya, Nyonya, ampuni kami. Nyonya. Nyonya. Halo? Ayah, ini Safira. Aku dipukul orang di rumah sakit Aiwei. Apa? Siapa yang berani? Berani melukai putriku? Dua orang miskin sialan. Mereka tidak hanya merebut bangsalku, tapi juga memukul dan memaki aku. Apa dua wanita jalang di bandara itu? Benar, mereka orangnya. Ayah, mereka berdua terlalu sombong. Sebelumnya sudah memecahkan hadiah untuk Bu Zahra. Sekarang dia malah menindas Safira. Benar sekali. Memukul orang keluargaku di rumah sakit keluargaku. Ini mempermalukanmu, Ayah. Sebenarnya siapa mereka berdua? Akan kuberi mereka pelajaran. Tapi konferensi pers Zahra akan segera dimulai. Aku belum bisa pergi sekarang. Setelah konferensi pers selesai, aku akan menghukum mereka. Iya. Oh ya, ada kabar baik untuk kalian. Zahra akan mengumumkan ahli warisnya di konferensi pers. Persiapan konferensi pers, aku serahkan pada kalian bertiga. Kalian semua anak kesayanganku. Kali ini harus tunjukkan yang terbaik. Baik, kami akan segera bersiap. Dokter, aku mohon padamu. Aku mohon, kasihanilah kami. Tolong selamatkan anakku. Kalau tidak segera diberi obat, dia tidak akan selamat. Bukannya aku tidak mau menolong. Kalian tidak bayar. Aku tidak bisa beri obat. Obatnya minggu lalu harganya cuma 5.000. Sekarang naik jadi 80.000. 80.000. Kami tidak mampu. Dokter, aku mohon, kasihanilah. Berikan obatnya dulu. Uangnya pasti nanti akan aku cari. Obat apa yang harganya 80.000? Ini obat target untuk kanker. Aku tahu obat ini. Di pasaran paling mahal harganya 5.000. Siapa yang menetapkan 80.000? Nona Safira yang menetapkannya. Sejak bos Arka menyerahkan rumah sakit kepada Safira untuk dikelola, semua harga obat-obatan naik sangat drastis, terutama obat yang langka. Naik 10 kali lipat sudah biasa. Safira si brengsek juga pernah jadi pasien. Beraninya dia mencari keuntungan di rumah sakit. Dia bertindak semena-mena, apa tidak ada yang menentangnya? Mana kami berani. Dulu ada dokter yang diam-diam menurunkan harga obat. Langsung dipecat keesokan harinya. Bukan hanya harga obat, gaji tenaga medis kami juga sering dipotong. Semua orang marah tapi tak berani bicara. Ternyata ada hal seperti itu. Nyonya, aku akan laporkan ini pada bos Arka. Anda adalah Nyonya. Katanya Anda ilmuwan tingkat nasional. Anda cantik dan berhati mulia. Tolong selamatkan anak kami. Saya mohon pada Anda. Tolong kami. Tolong kami. Bangunlah, berdiri dulu. Kalian semua berdirilah. Hebat sekali rumah sakit Aiwei ini. Hebat sekali kok Safira. Segera bekukan semua akses Safira. Semua harga obat ilegal. Segera sesuaikan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Nyonya. Akhirnya ada harapan. Terima kasih, Kak. Terima kasih Nyonya. Cari bukti-bukti Safira telah menaikkan harga obat. Dan juga bukti pemotongan gaji. Baik. Ayo. Andi,
Safira berani sekali bertindak lancang di rumah sakit. Dua lainnya pasti juga sudah berulah. Kevin dan Rian. Apa jabatan mereka di perusahaan? Kevin manajer departemen litbang obat, Rian manajer departemen penjualan. Kamu selidiki semua proyek yang mereka tangani. Semua proyeknya. Baik. Nyonya, untung Anda menyuruhku menyelidikinya. Jika tidak segera diperiksa, perusahaan akan dikuras habis oleh mereka. Jelaskan rinciannya. Kevin diam-diam menjual data riset inti grup kita kepada musuh bebuyutan kita. Apa? Ini kejahatan spionase bisnis. Yang lebih parah adalah Rian. Dia bahkan memanfaatkan grup kita saat peluncuran obat baru kepada semua rumah sakit dan apotek. Meminta biaya distribusi selangit. Jika tidak transfer ke rekening pribadinya, semua rumah sakit dan apotek tidak akan dapat obat penyelamat nyawa. Dia memeras menggunakan nyawa pasien. Bajingan. Apa semua bukti sudah terkumpul? Sudah lengkap. Semua catatan transfer kontrak rahasia dan rekaman suara tersembunyi sudah ada di sini. Bagus. Di konferensi pers besok, di depan semua orang-orang, aku akan bongkar kedok ketiga parasit itu. Aku akan berikan mereka semua perhitungan. Iya, selamat pulang. Terima kasih. Selamat pagi. Dengar-dengar hari ini selain istri bos Arka mengumumkan obat baru, juga akan memilih langsung pewaris grup Aiwei. Pewaris? Entah siapa yang akan mewarisi grup Aiwei senilai miliaran ini. Siapa lagi kalau bukan salah satu dari mereka bertiga. Salah satunya katanya mereka anak angkat bos Arka. Beruntung sekali bisa jadi anak bos Arka. Mana hadiah yang kusuruh siapkan? Tenang saja Kak Kevin. Aku sudah ikuti perintahmu. Dikirim cepat dari Amerika. Bagus. Berlian merah muda waktu itu dihancurkan si pincang sialan itu. Heart of the Ocean ini harus diberikan utuh kepada Bu Zahra. Kakak sudah berusaha keras. Posisi pewaris ini sudah pasti milikmu. Dua orang bodoh. Yang paling dipedulikan Bu Zahra adalah konferensi pers ini. Saat dia melihat panggung yang kusiapkan, dia pasti akan sangat puas. Perhatikan baik-baik, jangan ada kesalahan. Kenapa mikrofon ini warna hitam? Ganti jadi biru. Bu Zahra paling suka warna biru. Baik Nona Safira, segera diganti. Itu dia putri bungsu kesayangan bos Arka. Katanya dia punya penyakit langka. Obat baru ini dibuat untuknya. Wah, beruntung sekali. Disayangi bos Arka dan istri, sepertinya pewarisnya kemungkinan besar adalah dia. Benar, posisi pewaris grup Aiwei pasti milikku. Zahra, kamu sudah mendingan? Sudah jauh lebih baik. Bos Arka, luka nyonya sudah stabil, sudah bisa pulang dari rumah sakit. Baguslah. Zahra, mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Bagaimana kondisi Safira? Kondisi Nona Safira parah, tanpa obat khusus, paling lamanya 1 tahun. 1 tahun. Kukembalikan padamu! Tanganku butuh 1/2 tahun lagi untuk pulih. Meski ekstraksi enzim kehidupan dipercepat, tetap butuh setidaknya 3 tahun. Dia menghancurkan kesempatannya sendiri. Sungguh malang. Zahra, kamu sungguh baik hati. Belum pernah ketemu Safira, tapi sangat peduli padanya. Belum pernah bertemu. Tapi aku sangat mengenalnya. Apa? Bukan apa-apa. Konferensi pers akan segera dimulai kan? Segera dimulai. Andi, keluarkanlah. Zahra, ini batu giok pusaka milik keluargaku. Hari ini, kamu yang akan menyerahkannya kepada pewaris kita. Baiklah. Ketiga anak itu pasti sedang bermimpi indah sekarang. Tidak sabar ingin melihat ekspresi saat mimpi mereka hancur. Konferensi pers akan segera dimulai. Kenapa ayah dan ibu belum datang? Kenapa buru-buru? Bu Zahra adalah ilmuwan tingkat nasional. Kali ini siaran langsung global. Acara seperti ini, dia tentu harus bersikap dengan matang. Kak Rian, kamu ini terlalu tidak sabaran. Yang tenang seperti aku ini baru pantas jadi pewaris.
Safira jangan bermimpi. Aku putra sulung keluarga Gu. Hak waris tentu saja prioritasku. Kalau putra sulung kenapa? Sekarang bukan zaman feodal. Terlebih lagi ayah paling sayang padaku. Hak waris pasti milikku. Bos Arka dan istrinya belum sampai, tapi mereka bertiga malah bertengkar. Sepertinya tidak sehebat yang dibilang. Semuanya tidak sabaran. Ayo kita pergi. Tunggu. Mana barang yang aku minta untuk disiapkan? Nyonya, semua kesaksian ada di sini. Baiklah, Bukti apa itu? kamu akan segera tahu. Lina, terima kasih atas kerja kerasmu. Konferensi pers ini, kamu harus ikut pergi. Aku hanya pramugari. Ini tidak pantas, kan? Jika aku bilang pantas, maka itu pantas. Bu Zahra masih dalam masa pemulihan. Tolong rawat dengan hati-hati. Andi, bawa lebih banyak satpam. Baik. Zahra, kenapa tidak memberitahuku siapa yang menyakitimu? Apa kamu tahu? Hari-hari ini aku ingin sekali mencabik-cabik mereka. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi, kamu akan menemui mereka sendiri. Halo Bos Arka, halo Nyonya. Tugas kalian hari ini adalah menjaga keselamatan istriku. Jika ada kesalahan sedikit pun, kalian tanggung jawab. Dia mengerti. Halo. Baik, aku mengerti. Zahra, ada masalah logistik di konferensi pers. Aku akan tangani itu dulu. Aku segera kembali. Iya, pergilah. Andi, kamu ikut denganku. Percepat penanganannya. Baik. Bu Lina, bawa Zahra masuk dulu ya. Baik. Selamat datang semuanya di acara Grup Biologi iWay, konferensi pers obat baru. Mari kita sambut dengan meriah ilmuwan biologi ternama, istri direktur Grup iWay, Nyonya Zahra. Minggir. Aku putri kesayangan ayah. Aku harus di tengah. Putra sulung yang utama. Di acara seperti ini harusnya aku. Safira, Kak Kevin benar. Harus ikuti aturan. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu? Dasar pincang sialan. Kenapa kamu datang? Siapa yang membiarkanmu masuk? Aku datang karena diundang. Diundang? Tunjukkan dulu kartu masukmu. Aku tidak butuh kartu itu. Kalau tidak ada, pergi dari sini. Jangan kotori panggung yang kusiapkan untuk Ibu Zahra. Mengusirku? Siapa yang akan mengumumkan ahli waris? Apa maksudmu? Maksudnya adalah aku adalah sosok yang kalian tunggu-tunggu hari ini. Aku adalah Zahra. Wah, ya. Anda benar-benar kepala ilmuwan, Ibu Zahra. Bu Zahra, kenapa Anda di kursi roda? Apa sebenarnya yang terjadi? Kak Kevin, Safira, apa orang ini Bu Zahra? Mana mungkin? Semuanya harap tenang. Si pincang sialan ini dia bukan Bu Zahra. Dia hanya penipu. Apa? Penyamar? Bu Zahra adalah kebanggaan negara kita. Istri orang terkaya. Beraninya kamu menyamar. Keterlaluan. Rian, tunggu apa lagi? Cepat usir 2 orang miskin ini. Kamu Siapa yang berani menyentuhku? Kamu berani memukulku. Kamu memang patas kepukul, anak durhaka. Kalian 2 orang miskin yang mengganggu. Belum cukup ribut di rumah sakit, malah kesiaran langsung mengacaukan konferensi pers. Aku ingin membiarkan seluruh dunia melihat. Kalian bertiga binatang.
Seperti apa sebenarnya kelakuan kalian? Kevin, Safira, cepat panggil ayah. Jika ayah tahu ada yang menyamar jadi Bu Zahra, dia pasti akan turun tangan sendiri dan mengulitinya. Benar, aku akan telepon papa sekarang. Lihat bagaimana dia memberimu pelajaran. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Apa yang terjadi? Telepon papa tidak bisa dihubungi? Tentu saja tidak bisa. Aku sudah mengambil ponsel Arka dan memblokir kalian bertiga. Kamu... Mustahil kamu bisa ambil ponsel papa. Sudah aku bilang padamu, aku adalah istrinya Arka. Tidak percaya? Akan kubuktikan pada kalian. Zahra, sudah ketemu anak-anak? Ini suara bos Arka. Aku sudah bertemu mereka. Saat ini, ketiga anakmu sedang menyambutku dengan hangat. Mereka pasti sangat senang. Anak-anak, jaga ibu baik-baik ya. Aku segera sampai. Dia benar-benar Bu Zahra. Ternyata benar dia. Bahkan tidak mengenal ibu sendiri, malah menghinanya berkali-kali. Sepertinya tiga bersaudara ini sudah tamat. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Oh, aku tahu. Ini pasti suara buatan AI. Teknologi sekarang sudah canggih. Mudah sekali memasukkan suara ayahku. Jangan sampai tertipu. Benar semuanya. Bu Zahra adalah anggota tim ekspedisi Antartika. Dia bahkan lumpuh dan tidak bisa berdiri. Mana mungkin dia seorang ilmuwan? Benar, anggota tim ekspedisi kenapa duduk di kursi roda? Berani sekali menipu pakai suara AI. Sangat jahat. Keterlaluan dia. Satpam! Bawa dua penipu ini dan usir mereka. Mau mengusirku? Kalian pikir kalian siapa? Mana pantas? Aku putra sulung keluargaku, manajer umum Litbang Aiwei. Siapa lagi yang lebih pantas? Siapapun yang mengusir mereka, akan kuangkat jadi kepala keamanan dan gaji naik 2 kali lipat. Naik jabatan dan gaji. Kusarankan manajer Kevin, pikirkanlah baik-baik cara mempertahankan jabatanmu. Waktunya sudah tiba. Dasar si pincang, drama apa lagi ini? Dalam waktu 3 detik, kamu akan diusir selamanya dari Aiwei. Aktingnya meyakinkan juga. 3, 2, Hanya gertakan. Sangat konyol. 1. Halo, Tuan Kevin. Saya manajer HR Grup Aiwei. Resmi memberitahukan Anda telah diberhentikan dari semua jabatan di Grup Aiwei. Berlaku segera. Apa yang terjadi? Kenapa aku dipecat? Sudah kubilang padamu. Aku adalah istri Arka. Pemegang saham terbesar di grup Aiwei. Memecatmu hanya butuh 1 kalimat. Benar-benar, dia benar-benar Bu Zahra. Kevin, jangan panik. Bahkan telepon ayah bisa dipalsukan dengan AI. Menyewa aktor menjadi manajer SDM sangatlah mudah. Semuanya jangan tertipu. Ini ulah si wanita jalang yang tipuannya sangat matang. Benar. Pasti begitu. Hampir saja si pincang ini berhasil menakutiku. Kalian keras kepala dan sungguh tidak tertolong. Kenapa masih bicara dengan dua jalang ini? Nanti saat Bu Zahra datang, dia pasti akan marah melihat ini. Pengawal, hajar mereka sampai mati. Beraninya kalian mengabaikanku. Aku putra kedua keluargaku, manajer penjualan Aiwei. Percaya atau tidak, aku akan memecat kalian semua.
Kamu ini benar-benar keras kepala. Aku bilang akan perhitungan satu persatu. Dan sekarang giliranmu. Apa yang kau lakukan? Mau pura-pura memecatku lagi? Beraninya memakai trik yang sama 2 kali. Dipecat. Kamu berpikir terlalu sederhana. Apa yang terjadi? Ini surat panggilan pengadilan. Katanya aku diduga korupsi dan suap. Mereka akan menuntutku. Kak, hal-hal yang kulakukan tidak ada yang tahu. Kenapa panik? Lihat betapa pengejutnya dirimu. Jabatan kita diberikan langsung oleh ayah. Bahkan jika Bu Zahra yang asli datang, terus kenapa? Dia tidak berhak memecat kita. Telepon dan surat panggilan ini semuanya palsu. Palsu. Safira, kamu masih berani sesombong ini? Kamu mengelola rumah sakit IW selama 2 tahun, menaikkan harga obat, mengantongi uang haram, menyebabkan banyak pasien meninggal. Kamu tidak layak jadi manusia. Apa? Ternyata Nona Safira orang yang seperti itu. Omong kosong apa ini? Rumah sakitku menyelamatkan banyak nyawa. Seluruh negeri menyaksikannya. Benar, rumah sakit IW selalu viral karena keahlian medisnya. Itu semua berkat Nona Safira. Iya, benar sekali. Itu semua hasil beli trending topik. Perbuatan kejam yang sudah kamu lakukan. Semuanya ada catatannya. Jika aku serahkan ini ke inspektur, kamu akan membusuk di penjara. Safira, kenapa kerjamu tidak rapi? Kenapa dia bisa dapat bukti? Takut apa? Hanya dengan kertas sampah ini, kau mau menghukumku? Si pincang, kau terlalu naif. Terus kenapa kalau dirobek? Bukti seperti ini, aku bisa punya sebanyak apapun. Apa si pincang ini tahu sesuatu? Tidak bisa, dia tidak boleh dibiarkan. Hadirin mungkin tidak tahu, kedua wanita ini pernah mencoba mencuri kalung untuk Bu Zahra. Mereka dendam karena tertangkap. Berulang kali mengganggu kami. Benar hadirin sekalian, saat aku berobat di rumah sakit, dia malah membawa orang memukulku. Sekarang malah mengacau di konferensi pers. Ya ampun, dia bukan cuma penipu, tapi juga pencuri. Sudah mencuri malah mukul orang. Kamulah yang harus dipenjara. Kalian memutarbalikkan fakta. Kenyataannya tidak seperti itu. Diam! Beraninya kamu bicara. Hadirin sekalian, hari ini peluncuran obat baru Bu Zahra. Kami sekeluarga Gu bermurah hati tidak akan mempermasalahkan mereka. Sebaiknya kamu tahu diri. Pergilah dari sini. Tidak mau pergi ya? Siapa yang bisa menyeret mereka? Akan kuberi 10 juta. 10 juta siapa yang tidak mau? 10 juta itu uang banyak, takkan dihasilkan seumur hidup. Benar sekali, ya. Ayo cepat maju. Batu giok keluarga Gu ada di sini. Siapa yang berani menyentuh kami? Batu giok keluarga Gu ada di sini. Siapa yang berani menyentuh kami? Itu batu giok. Bagaimana dia bisa punya batu giok warisan keluarga Gu? Giok ini diwariskan turun-temurun di keluarga Gu. Nilainya ratusan juta, hanya ada satu di dunia. Sepertinya dia benar-benar istri bos Arka. Kak Kevin, batu giok ini asli. Dia benar-benar Bu Zahra. Kita tamat. Habislah kita. Dasar sampah tidak berguna, baru begini saja sudah ketakutan. Cuma sepotong giok rongsokan. Di kaki 5 ada banyak sekali. Memalsukan batu giok grup IW kami. Si pincang sialan, kamu benar-benar berani? Aturan leluhur keluarga Gu, jika giok hancur hak waris hilang. Arka, oh Arka,
Kamu benar-benar mengadopsi 3 orang bodoh. Kamu masih berani menakutiku. Semuanya, Bu Zahra adalah ilmuwan yang tinggal di Antartika. Orang cacat yang tidak bisa mengurus diri sendiri ini, bagaimana mungkin bisa meneliti dan berada di Antartika? Si pincang sialan. Kenapa harus berpura-pura menjadi ibu? Kenapa harus pura-pura menjadi seseorang yang tidak akan pernah bisa kamu capai? Benar-benar lucu. Jika benar kata Nona Safira, orang ini memasukkan batu giok dan menyusup ke tempat acara, ini bisa berujung ke pengadilan. Kemari! Cepat bawa 2 penipu ini ke kantor polisi. Semuanya berhenti! Nyonya, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Di mana Arka? Bos Arka punya urusan yang sangat mendesak. Dia memintaku untuk menjagamu dulu. Semuanya, lihatlah. Wanita ini dan Jalang di sebelahnya. Semua adalah simpanan Andi. Sampai punya 2 simpanan, tidak tahu malu. Oh, pantas saja dia bisa memalsukan batu giok dan memalsukan suara ayah dengan AI. Ternyata semua ini ulah Andi. Tidak sangka, kedua wanita itu terlihat polos. Ternyata orang macam itu. Ternyata Andi pandai bersandiwara. Diam! Kalian tidak bedakan benar dan salah, memutarbalikkan fakta. Saat Bos Arka datang, kalian akan diusir dari keluargaku. Andi, berlutut dan akui kesalahanmu sekarang. Buang kedua jalang ini keluar. Kami masih bisa membelamu. Membiarkanmu menjadi pelayan. Lancang! Andi itu adalah veteran di grup. Apa hak kalian untuk menghinanya? Veteran? Dia hanyalah seekor anjing peliharaan ayahku. Sedangkan kalian adalah jalang yang tidak tahu malu. Go! Tidak perlu berdebat dengan orang bodoh. Tunggu sampai Arka datang. Kebenaran akan terungkap. Dia ingin mengadu pada ayah. Jangan sampai dia berhasil. Kak Kevin, Kak Rian, ayah akan segera datang. Jika ayah melihat pemandangan seperti ini, ayah pasti akan marah. Cepat bereskan mereka. Pukul mereka sampai mati. Setelah itu seret keluar. Aku ingin lihat siapa yang berani. Bukankah kau pengawal pribadi ayahku? Kamu pengawal pribadi ayahku. Kenapa malah melayani wanita ini? Aku menjalankan perintah Bos Arka, melindungi keselamatan Bu Zahra. Ini benar-benar tim pengawal pribadi Bos Arka. Dia benar-benar istri Bos Arka. Kak Rian, apa yang kamu takutkan? Ini pasti Andi menggunakan nama ayahku untuk memanggil pengawal ini. Dasar pengkhianat tidak tahu untung. Jadi anjing saja tidak tahu majikan. Bukannya melindungi kami para pewaris, malah melindungi orang asing. Seret Andi ini dan 2 wanita jalang ini keluar dari sini. Baik, bagus sekali. Kalau kalian tidak bertindak, biar aku sendiri yang turun tangan. Berani sekali memukul kakakku. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Aku ini putri sulung keluargaku. Pegangi dia dengan kuat. Wanita sialan, berani menyentuhku. Tunggu orang tuaku datang, mereka akan membunuhmu. Baiklah. Hari ini aku akan mewakili Arka. Memberi pelajaran pada kalian 3 anak durhaka. Safira, tamparan pertama ini untukmu karena kesombonganmu dan niat jahatmu. Tamparan ini untukmu karena memutarbalikkan fakta dan tidak menghormati orang tua. Tamparan ini karena telah mencelakai pasien, benar-benar tidak punya hati nurani. Mau kabur? Sudah terlambat. Aku putra sulung keluargaku. Berani sekali kamu menyentuhku. Orang tuaku akan menghabisimu. Tenang saja. Setelah ini sudah bukan lagi. Kamu awalnya seorang yatim piatu. Keluargaku mengadopsimu. Sekolah di sekolah ternama, memberi kekayaan dan kemewahan, tapi malah mengkhianati grup dan menusuk dari belakang. Kevin, kamu benar-benar lebih rendah dari binatang. Bagaimana dia bisa tahu hal-hal ini? Dan kamu juga. Arka memberimu jabatan manajer penjualan, tapi kamu malah menerima suap mengacaukan pasar. Rian, kamu tidak punya hati nurani. Kamu berani memfitnah kami pewaris Ai Wei? Nanti orang tua kami tak akan melepaskanmu. Baiklah, cari Arka sekarang juga.
Lihat saja siapa yang akan dihabisi. Ayah! Ayah! Ayah, Tolong ayah! Ada apa? Dua wanita jalang yang memukul Safira datang mengacau lagi dan membawa banyak pengawal. Kami bertiga dipukuli. Apa? Siapa yang berani sekali? Berani membuat kekacauan di acara Zahra. Ikut aku. Wanita sialan, berani sekali menyentuh anak-anak keluargaku. Ku beritahu, saat ayah kembali dia akan menghabisimu. Siapa itu? Siapa itu? Berani mengacau di konferensi Zahra? Siapa itu? Berani mengacau di konferensi Zahra? Ayah. Ayah, akhirnya ayah datang. Arka datang tepat waktu. Saatnya dia melihat sifat asli ketiga anak durhaka ini. Aku pergi cari bos Arka dulu. ayah, wajahku ini dipukul oleh wanita itu. Aku juga. Ayah, aku putri kesayanganmu. Ayah harus membela aku. Ayah, konferensi hari ini disiarkan global. Dia memukuli kami di depan seluruh dunia. Mempermalukan keluargaku, ayah dan Bu Zahra. Tenang saja. Siapapun yang menindas anak keluargaku tidak akan kumaafkan. Siapa yang begitu sombong? Bos Arka, akhirnya Anda datang. Andi, bukannya kamu menjaga Zahra? Kenapa ada di sini? Ayah, belum tahu ya. Pelacur yang memukuli kami itu adalah simpanan Andi. Dia pakai uang keluargaku untuk simpanan. Bahkan 2 orang sekaligus. Benar ayah. Kedua wanita jalang itu sangat angkuh karena Andi yang mendukung mereka. Andi sudah ikut denganku 20 tahun. Dia bukan orang seperti itu. Mungkin ada kesalahpahaman. Bukan begitu kejadiannya, bos. Mereka memutarbalikkan Tutup fakta. mulutmu. Tadi banyak wartawan melihatmu melindungi wanita jalang itu. Masih mau mengelak? Kalian benar-benar bodoh. Aku melindunginya karena dia adalah nyanyaku. Kalian benar-benar bodoh. Aku melindunginya karena dia adalah... Andi, biarkan mereka bicara. Suara ini terdengar sangat akrab. Wah, tadi bukannya sangat sombong. Kenapa setelah ayah datang malah tidak berani muncul? Ayah, apa ayah ingat dulu kita menyiapkan untuk Bu Zahra berlian merah muda langka itu. Dihancurkan oleh wanita gila itu dengan sengaja. Apa? Dia juga pelakunya? Benar. Wanita ini mencuri berlian, tertangkap basah. Tapi dia malah memfitnah balik. Memaksa kami minta maaf dan ganti rugi. Benar-benar wanita gila. Ada yang lebih parah lagi. Waktu aku berobat di rumah sakit, mereka berdua malah merebut ruang perawatanku dan memukulku. Mencuri dan memukul orang benar-benar keterlaluan. Lihat, bos Arka sangat marah. Mereka pasti akan tamat. Akting yang sangat bagus, luar biasa. Dasar gila, beraninya kamu bertepuk tangan. Membayangkan kalian nanti terlihat sangat menyesal, aku jadi ingin bersorak. Ayah, wanita ini sama sekali tidak menghargai ayah. Benar. Sangat sombong sekali. Aku akan memberimu pelajaran. Tidak perlu repot-repot, biar aku sendiri. Arka, kamu datang terlambat. Zahra! Apa? Apa? Zahra. Kamu tidak apa-apa? Dia benar-benar Bu Zahra. Aku tidak apa-apa, berkat satpam yang kamu siapkan hari ini. Jika tidak, aku pasti ditindas lagi. Ya ampun, dia benar-benar Bu Zahra. Dia benar-benar istri bos Arka. Seluruh kota tahu itu. Bos Arka sangat membanyakan istrinya. Bahkan nama grup perusahaan diambil dari nama istrinya. Sekarang mereka menyinggung Bu Zahra. Ketiga ahli waris ini pasti akan tamat. Zahra, apa yang sebenarnya terjadi? Ketiga anakmu ini sangat lucu. Mereka tidak mau mengakuiku sebagai ibu. Apa? Beginikah cara kalian menyambut ibu?
Ayah, ini semua salah paham. Salah paham. Benar ayah, kami tidak tahu dia Bu Zahra. Tidak tahu. Aku sudah berkali-kali mengaku. Apa kalian percaya sedikit pun? Beranikah kalian menceritakan perbuatan kalian secara mendetail kepada Arka? Kalian 3 anak durhaka. Apa yang kalian lakukan? Jika kalian tidak berani, biar aku yang bicara. Bos Arka, Nona Safira mengandalkan statusnya sebagai keluargaku, terus menghina Nyonya di rumah sakit. Tidak hanya memfitnah dan merusak nama baik dengan Nyonya, tapi juga menghasut staf medis untuk menindas Nyonya bersama-sama. Safira, beraninya kamu memperlakukan Zahra begitu? Apa kamu tidak tahu dia ibumu? Ayah, dengarkan aku dulu. Aku benar-benar tidak tahu dia Bu Zahra. Selain Nona Safira, Tuan Muda Kevin, dan Tuan Muda Ria, bahkan lebih keterlaluan. Tidak masalah mereka menyebutku pelayan, tapi mereka memakai Nyonya sebagai wanita jalang. Jika Anda datang terlambat sedikit saja, mungkin Nyonya akan dihina lagi. Kalian bertiga, berlututlah! Ayah, ini semua salah paham. Aku biasanya sangat penurut. Ayah juga paling sayang pada aku. Apalagi aku sedang sakit parah. Mana mungkin aku menindas orang. Benar ayah, kami sudah bersama ayah belasan tahun. Ayah pasti mengenal kami. Demi menyambut Bu Zahra, kami sudah siapkan kado istimewa. Itu bukti ketulusan kami. Ayah, kami semua adalah pewaris yang ayah didik sendiri. Jika ayah menghancurkan kami, di mana lagi ayah cari pewaris baru? Lagi pula, Bu Zahra juga tidak bisa punya anak. Sepertinya ini hanya salah paham. Tidak mudah bagi Bos Arka mendidik pewaris. Bagaimana kalau dimaafkan saja? Benar, perusahaan sebesar ini pasti butuh pewaris. Anak muda wajar berbuat salah. Yang penting mau berubah. Bu Zahra, cobalah bujuk Bos Arka. Keluarga jangan menyimpan dendam. Benar kan? Benar sekali. Iya benar sekali. Tutup mulut kalian! Aku dan Zahra, teman masa kecil. Dari sekolah hingga ke pelaminan. Zahra yang menemaniku berjuang. Membantuku mengelola perusahaan. Tanpa Zahra, grup IW tak akan ada sekarang. Kondisi kesehatan Zahra memburuk demi penelitian negara jatuh sakit di Antartika. Apa hak kalian menghinanya? Dan kalian bertiga, jangan pikir karena Zahra tidak bisa punya anak, aku tidak berani menghukum kalian. Aku tegaskan pada kalian, Zahra adalah nyawaku. Siapapun yang menindasnya, aku rela kehilangan seluruh hartaku daripada mewariskannya pada kalian. Safira, aku tahu kamu sakit sejak kecil, hingga aku sangat memanjakanmu. Tidak kusangka kamu malah menjadi orang yang begitu angkuh. Pak, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Hal yang kita lakukan di bandara, jangan sampai ayah tahu. Kalau tidak, kita tamat. Bilang saja itu kesalahpahaman. Ayah pasti akan memaafkan kita. Ayah, kami sungguh tidak tahu itu Bu Zahra. Jika kami tahu, kami tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Jadi menurut kalian, jika aku bukan Zahra, hanya seorang wanita biasa, maka aku pantas kalian injak-injak dan kalian hina sesuka hati? Pak, kami juga terpaksa. Konferensi pers hari ini sangat penting. Kami tidak ingin ada kesalahan. Tapi Bu Zahra berpakaian sederhana dan memakai kursi roda. Siapapun tidak akan mengenalinya. Benar ayah. Kami hanya khawatir konferensi persnya terganggu. Lagi pula ini siaran langsung global. Ayah, kami tahu kami salah. Mulai sekarang, kami akan perlakukan Bu Zahra seperti ibu kandung sendiri. Tolong, maafkan kami kali ini. Ketidaktahuan bukan sebuah dosa. Sepertinya Bos Arka mulai luluh. Bos Arka, Nonago memecahkan batu giok ini. Meski tidak mengenali Zahra, batu giok warisan keluarga ini, apa kalian tidak mengenalinya? Batu giok warisan keluarga ini, apa kalian tidak mengenalinya? Kami tidak tahu. Kami kira itu palsu. Batu giok sepenting ini hanya ada satu di dunia. Ayah biasanya selalu membawanya. Siapa sangka Bu Zahra mengeluarkannya begitu saja. Siapa yang akan percaya? Lagi pula ayah tidak pernah menunjukkan batu giok itu kepada kami. Jadi kami tidak bisa mengenalinya. Safira, mereka tidak mengenalinya. Apa kamu juga tidak tahu?
Ayah, batu giok ini sangat indah. Bawa ke sini. Ayah, hanya sebuah batu giok. Putrimu saja tidak boleh menyentuhnya. Ayah tidak sayang aku lagi. Ini bukan batu giok biasa. Ini pusaka keluargaku. Hanya ada satu di dunia. Simbol kekuasaan pemimpin keluargaku. Apa? Sangat berharga. Safira, kamu anak kesayangan ayah. Ayah sangat mengandalkanmu. Asalkan kamu berusaha keras mendapat restu dari Zahra, batu giok ini akan jadi milikmu nanti. Baik, aku tidak akan mengecewakan ayah. Setelah aku mendapatkan batu giok itu, seluruh keluargaku dan grup Aiwei akan menjadi milikku. Nanti aku bisa melakukan apapun. Semua orang di kota Hai harus tunduk padaku. Mau bilang apa lagi? Pak, aku hanya lihat batu giok itu sekali. Mana bisa aku ingat sejelas itu. Lagi pula, aku sungguh tidak tahu itu Bu Zahra. Tidak ada yang beritahu juga identitas Bu Zahra. Masih saja berbohong. Aku sudah bilang di rumah sakit, beliau adalah istri bos Arka. Ilmuwan bernama Bu Zahra. Tapi kamu bukan cuma memfitnah dan menghina, tapi juga menyebar rumor tentang hubunganku dengan Nyonya. Mengatakan beliau wanita simpananku. Bahkan melakukan siaran langsung untuk menyebar fitnah. Bos Arka, jika Anda mewariskan grup kepada Nona Safira, orang licik seperti ini, bisnis grup Aiwei pasti akan hancur seketika. Jangan sampai Anda luluh. Tutup mulutmu. Dasar kamu pelayan rendah, beraninya kamu mengusik urusanku. Kurang ajar. Andi sudah mengabdi 20 tahun. Kamu harusnya panggil dia paman. Apa hakmu menghinanya? Papa tega memukulku. Memukulku demi seorang asisten. Anak durhaka memang harus dipukul. Tidak menyangka Nona Safira manis di depan orang, tapi aslinya sangat buruk. Benar-benar keluarga yang malang ya. Pak, aku tumbuh besar di sisimu sejak kecil. Bahkan pengasuh bilang aku anak yang penurut. Papa tidak percaya pada putrimu sendiri, malah lebih percaya pada orang asing. Ini ulahnya, dia mengincar harta keluarga kita. Makanya dia memfitnahku seperti ini. Pak, jangan percaya padanya. Masih berani membantah. Sudah tidak tertolong lagi. Keluarkanlah. Bos Arka, Nyonya sudah menduga Nona Safira tak akan mengaku. Jadi sudah ambil rekaman CCTV rumah sakit. Tamatlah sudah. Semuanya sudah berakhir. Ternyata dua orang miskin ini berani tinggal di bangsal VIP. Ternyata kamu yang mengaturnya, pakai uang keluargaku untuk pelihara selingkuhan. Bahkan dua orang sekaligus, tua bangka. Mainanmu hebat juga ya. Tutup mulutmu si pincang sialan. Cuma selingkuhan yang dipelihara pria. Apa hakmu mengkritikku? Anak durhaka, apalagi yang mau kamu katakan? Ayah, aku benar-benar tidak tahu dia Bu Zahra. Lagi pula, dia yang merebut bangsal duluan. Aku hanya terburu-buru ingin berobat, makanya terjadi kesalahpahaman. Bangsal Zahra, aku yang atur. Kamu bertindak semena-mena di rumah sakit. Kenapa? Sampai tidak menganggapku ada. Apa? Bangsal itu ayah yang atur? Bos Arka, Nona Safira mengandalkan kasih sayang Anda bertindak sewenang-wenang di rumah sakit. Tidak hanya menindas Nyonya sendiri, tapi juga menghasut staf medis untuk mengeroyok Nyonya. Jika bukan karena Anda sudah menyiapkan satpam, Nyonya mungkin akan terluka parah lagi. Cepat bantu aku memohon ampun. Kalau tidak, aku akan bongkar urusan di bandara. Ayah, redamlah amarahmu. Safira hanya ingin berobat, makanya dia berbuat salah. Bu Zahra, mohon berlapang dada. Jangan perhitungan dengan kami. Benar, Ibu. Mohon maafkan kami kali ini. Kami tidak sengaja. Tidak sengaja. Lalu tindakanmu yang semena-mena di rumah sakit, memotong gaji, menaikkan harga obat, hingga mencelakai pasien. Apa itu tidak sengaja? Apa? Safira, kamu berani memotong gaji, menaikkan harga obat? Ayah, dengarkan penjelasanku. Ayah, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Pak, aku juga pasien. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Apa Papa begitu tidak percaya pada putrimu? Benar, Ayah. Safira menyerahkan laporan keuangan setiap bulan. Ayah sendiri yang memeriksanya. Pembukuannya bersih kok. Karena ada laporan keuangan sebagai bukti, mungkinkah Nona Safira benar-benar difitnah? Tapi Bu Zahra juga tidak punya alasan memfitnah Nona Safira. Pak, ada yang menjebakku.
Pasti orang-orang rumah sakit itu demi menjilat Bu Zahra. Makanya mereka sengaja menjebakku. Buktinya sudah kurobek semua. Selama aku tetap tidak mengaku, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Safira, kamu pikir dengan merobek bukti, maka tidak akan ada orang yang tahu perbuatanmu itu? Suruh mereka masuk. Masuklah semua. Bos Arka, mohon berikan keadilan bagi kami. Bela keadilan untuk para pasien. Kalian, untuk apa kalian kesini? Tentu saja untuk mengungkap perbuatan kotor yang kamu lakukan. Pikirkan baik-baik. Apa yang harus dikatakan dan tidak boleh dikatakan. Jika berani bicara sembarangan, aku akan membuat kalian tersiksa. Anak durhaka! Beraninya mengancam orang di depanku. Kalian jangan takut, bicara yang jujur. Selama informasinya benar, aku Arka tidak akan menoleransinya. Bos Arka, kami sudah menunggak gaji setengah tahun. Kami semua hampir tidak bisa bertahan hidup. Apa? Safira, setiap bulan grup mengeluarkan dana ratusan juta. Kenapa bahkan gaji mereka tidak dibayarkan? Karena pemeliharaan peralatan rumah sakit biayanya terlalu besar. Dia bohong. Alat rumah sakit yang rusak, kami perbaiki dengan biaya sendiri. Kenapa kalian tidak melawan saja? Kami tidak berani. Dulu ada rekan yang melawan, langsung dipecat hari itu juga. Nona Safira sangat kaya, tapi masih menunggak gaji. Hatinya lebih kejam dari pemilik budak. Tidak hanya itu, Nona Safira menaikkan harga obat kanker dari 5.000 menjadi 80.000. Dalam 3 bulan menyebabkan 17 pasien meninggal. Ini surat utang dari keluarga pasien. Bos Arka. Harga obat naik 10 kali lipat. Ini pembunuhan demi uang. Hati Nona Safira sudah busuk. Safira, kamu sendiri juga orang sakit, tapi tega berbuat kejam pada pasien lain. Apa nuranimu sudah hilang? Arka, dulu kita mendirikan rumah sakit untuk menolong orang sakit, tapi kamu malah menyerahkannya pada orang sejahat ini. Aku sungguh sangat kecewa. Zahra, maafkan aku. Aku yang sudah buta. Safira, dasar wanita berbisa. Kamu tidak pantas jadi manusia. Mulai sekarang kamu diusir dari keluargaku. Pak, aku salah. Aku benar-benar menyesal. Papa jangan membuangku. Ayah, Safira benar-benar menyesal. Maafkan dia kali ini saja. Pak, penyakitku hanya bisa sembuh di keluargaku. Jika Papa mengusirku, itu sama saja menyuruhku mati. Walaupun kamu tetap di keluargaku, tidak ada yang bisa mengobatimu. Apa maksudnya? Nonagu, apa kamu ingat obat yang kamu hancurkan di bandara? Itu adalah satu-satunya enzim kehidupan di dunia. Itu Bu Zahra yang membuat obat penyelamat khusus untukmu. Jadi, botol tinta biru itu benar-benar enzim kehidupan. Apa? Aku menghancurkan obatku sendiri. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Aku sudah memperingatkanmu, tapi kalian semua tidak percaya. Malah menyiksaku habis-habisan. Zahra, hari itu di bandara, apa yang sebenarnya terjadi? Hari itu aku membawa enzim kehidupan pulang. Di bandara, ketiga anak kesayanganmu mengira aku ini orang asing. Menyiksaku habis-habisan. Bahkan menghancurkan enzim kehidupan. Apa? Menghancurkan satu-satunya enzim kehidupan. Ini bisa masuk penjara. Nonagu sendiri sangat butuh obat itu. Dia tutup jalan hidupnya sendiri. Dia benar-benar kualat. Ih. Bu, ini semua salahku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku terlalu bodoh. Aku sungguh buta. Kumohon, selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Aku tidak bisa menolongmu. Aku tidak bisa menolongmu. Apa maksud ibu tidak bisa? Ibu,
Sebagai ilmuwan, bagaimana bisa seegois ini? Hanya karena ibu merasa sedikit tersinggung, haruskah ibu membiarkanku mati begitu saja? Ayah, cepatlah memohon pada ibu. Arka, aku mencelakaimu. Sudah aku bilang sejak awal. Hanya aku yang bisa mengekstrak enzim kehidupan. Saat kamu menginjak dan merusaknya, pernahkah kamu memikirkan hari ini? Jadi tangan Bu Zahra juga diinjak sampai patah oleh Nonagu. Benar-benar menuai apa yang ditanam, karma. Sekarang kamu mengerti. Bukan aku tidak mau menyelamatkanmu, tapi kamu sendiri yang menutup jalan hidupmu. Zahra, tanganmu ini. Apa yang sebenarnya terjadi di bandara hari itu? Lebih baik kamu tanyakan saja pada ketiga anak kesayanganmu ini. Mungkinkah semua luka Bu Zahra ini akibat perbuatan ketiga bersaudara ini? Beraninya bertindak kejam pada ilmuwan, tidak punya hati nurani. Gawat. Aku tidak boleh membiarkan ayah tahu tentang kejadian di bandara. Safira sudah tidak tertolong lagi. Lebih baik limpahkan semua kesalahan padanya. Ayah benar. Safira memang keterlaluan. Orang seperti dia harus diusir dari keluargaku. Biarkan dia membusuk sendirian. Kak Kevin, kamu... Safira, lagi pula kamu sudah tidak punya harapan hidup. Tanggung kesalahan ini demi kakak agar bisa mewarisi grup dan memberimu persembahan setiap tahun. Ayah, kejadian di bandara itu salah Safira. Safira memang sangat angkuh. Dia bersikeras memukul Bu Zahra. Kami tidak bisa menghentikannya. Benar. Safira seperti orang gila. Kami sudah menasehatinya, tapi dia malah memukul kami juga. Kak Kevin, Kak Rian, kalian berdua bajingan. Jelas kalian yang memulai duluan. Sekarang kalian menyalahkan semuanya kepadaku. Bicara apa kamu? Semua tahu betapa jahatnya kamu, Safira. Kekejaman terhadap Bu Zahra. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Bagus. Bagus sekali. Kalian mau berkhianat sekarang. Kalian semua ingin aku mati. Kalau begitu hancur saja semua. Ayah, Kak Kevin yang salah mengenali orang. Itu mereka. Mereka yang mulai memukul Ibu Zahra. Mereka yang menghasutku. Safira, kamu gila. Kamu sendiri tidak akan selamat, tapi ingin menyeret kami juga. Benar, Safira. Waktu itu kamulah yang memaksa Bu Zahra melepas baju bersama pramugari. Kamu yang menginjak jari Bu Zahra sampai patah. Kalian semua bajingan. Beraninya kalian melucuti pakaian Zahra. Tidak, bukan aku pelakunya. Itu perbuatan Safira. Kami mencoba menghentikannya, tapi Safira malah mukul kami sampai berdarah. Ayah, aku hanyalah wanita lemah. Jika mereka tidak menahannya, bagaimana mungkin aku bisa mematahkan jari Ibu Zahra? Kalian berdua pengecut. Berani berbuat tak berani bertanggung jawab. Safira, cukup. Ajal sudah dekat, masih saja memfitnah. Semuanya jadi kacau balau. Siapa sebenarnya yang menindas Bu Zahra? Kalian saling serang. Sudah puas belum? Zahra, katakanlah, aku hanya percaya padamu. Kak Kevin, bagaimana ini? Kenapa panik? CCTV bandara sudah kuhancurkan. Bu Zahra tak punya bukti. Dia tak bisa melawan kita. Tuan muda, apa maksudmu soal CCTV? CCTV memang sudah hilang, tapi saksi mata pada hari itu bukan hanya Lina saja. Pak Lee, silakan masuk. Bos Arka, aku punya bukti. Kamu? Dasar anjing penjaga sialan. Beraninya ikut campur. Keluar dari sini. Besar binatang. Lanjutkan bicaramu. Hari itu, aku sedang bertugas. Melihat dengan mata sendiri, Tuan Muda Kevin menabrak Bu Zahra. Bu Zahra membantunya berdiri, tapi dia malah menamparnya. Dan juga memfitnahnya, merusak berlian. Ternyata seperti itu orangnya. Begitu, tidak disangka ya. Rian ternyata orangnya seperti itu. Setelah Rian datang, dia juga ikut memukuli Bu Zahra. Memaki Bu Zahra si pincang, memaksanya berlutut minta maaf, bahkan melemparnya dengan papan lampu. Semua kejadian ini sudah aku rekam. Bos Arka.
ampun. Untung ada rekamannya ya. Nyangka. Andi, putar videonya. Wah, itu dia rekamannya. Ya ampun, ternyata benar mereka pelakunya. Ini sudah keterlaluan. Bagaimana bisa melakukan hal ini? Menindas orang begini, tak tahan melihatnya. Bagaimana bisa berbuat seperti itu? Sangat jahat, benar-benar menindas. Iya, benar-benar. Bos Arka, penderitaan yang dialami Bu Zahra benar-benar tak ada habisnya. Pertama dipukuli oleh kedua tuan muda. Lalu dipaksa Safira melepas baju. Kevin malah merekam videonya. Tangan Bu Zahra dipatahkan oleh mereka bertiga bersama-sama. Kasihan Lina sebagai pramugari ikut dipermalukan bersamaku. Jika dia tidak melindungiku, mungkin aku sudah mati. Ya ampun, ini bukan perbuatan manusia. Sama seperti ini tidak pantas jadi pewaris. Masukkan ke penjara saja, jangan merusak masyarakat lagi. Benar, dan tangkap mereka. Tangkap saja. Habis sudah, semuanya berakhir. Dasar binatang. Apalagi yang mau kamu katakan? Dasar binatang. Apalagi yang mau kamu katakan? Bagus sekali. Kita bertiga, tak ada yang bisa lari. Kalian bertiga anak durhaka. Jika aku tidak memukul kalian hari ini, namaku bukan Arka lagi. Ambilkan hukuman keluarga. Berlutut. Pukulan ini karena kamu putra sulung malah memimpin kejahatan. Ayah, aku salah. Pukulan ini untukmu, tidak tahu benar salah, bodoh seperti babi. Ayah, jangan pukul lagi. Kakak yang memaksaku, ayah. Pukulan ini karena keangkuhanmu, berhati busuk. Arka, cukup. Ibu, aku salah. Maafkan aku. Aku salah. Aku mohon, jangan marah lagi. Meski aku memaafkanmu, hukum tidak akan memaafkanmu. Ibu mau lapor polisi. Ayah, cepat bujuk ibu. Masalah keluarga jangan libatkan polisi. Aku Arka tidak bisa mendidikmu. Biar negara yang mendidikmu. Jangan lapor. Aku tidak mau dipenjara. Aku sudah lama di Aiwei. Bagian RNI tidak bisa tanpa aku. Tidak bisa tanpamu. Jika Aiwe masih menerimamu, pasti akan hancur dalam 3 bulan. Ibu, apa maksudnya ini? 5 tahun kamu di Aiwi, 10 kali menjual data riset obat. Dapat untung ilegal 2 miliar. Semua data transaksi ada di sini. Kevin, apa lagi yang mau kamu katakan? Mustahil. Bagaimana ibu bisa tahu semua ini? Habis. Semuanya habis. Bagaimana ibu bisa tahu semua ini? Habis. Semuanya habis. Menjual data inti, ini adalah kejahatan mata-mata bisnis. Grup AW hampir jatuh ke tangan orang seperti ini. Mengerikan sekali. Kevin, aku mendidikmu dengan sepenuh hati, menyerahkan inti grup kepadamu. Begini caramu membalas budiku. Bukan begitu, ayah. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan. Bukti tertulis sudah jelas. Bukti tak terbantahkan. Apalagi yang mau dijelaskan? Iya, keterlaluan. Itu ya. Andi, beritahu pada anak durhaka ini, apa hukuman bagi mata-mata bisnis? Kevin, kamu menjual aset grup secara ilegal, data penelitian inti, mendapat untung 2 miliar. Kasusnya sangat serius. Hukuman minimal 10 tahun. Semua hasil ilegal akan disita.
Selain itu, kamu memukul Bu Zahra di bandara. Hukuman untuk kedua kejahatan itu minimal 20 tahun penjara. 20 tahun Setuju, mana itu, cukup. masuk saja ke penjara. Iya benar. Masa segitu aja? 20 tahun. Rasakan tidak ada yang bisa lari. 20 tahun. Aku akan berumur 50 saat bebas. Hidupku hancur total. Ayah, ibu, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong ampuni aku. Aku bersedia melakukan apapun, melayani kalian seumur hidup. Anak durhaka, bertobatlah di penjara. Anak durhaka, tebuslah dosamu di penjara. Kakak sulung dan adik perempuanmu semuanya begitu bejat. Pasti kamu juga tidak bersih. Tidak. Ayah, ini semua paksaan Kak Kevin. Rian, apa yang kupaksakan padamu? Ayah, dia memaksaku jadi kacungnya, memaksaku memukul Ibu Zahra. Kalau aku tidak menurutinya, dia akan memukulku sampai mati. Ayah. Rian, jika kamu tidak setia, jangan salahkan aku. Ayah, aku ingin melapor. Aku ingin mengungkap kejahatan Rian. Katakan. Dia memanfaatkan peluncuran obat baru di grup kepada semua rumah sakit rekanan, memeras biaya pendaftaran selangit. Jika tidak diberi uang, dia menghentikan pasukan obat. Berhenti obat, kejam sekali. Sungguh tidak manusiawi. Ini benar-benar membunuh demi uang. Hatinya sangat busuk. Apa yang dikatakannya benar? Tidak, tentu saja tidak benar. Ayah, aku penakut sejak kecil. Mana mungkin aku berani melakukannya. Kamu tidak berani. Lina, Bos Arka, Rian meminta kepada 50 rumah sakit swasta biaya pendaftaran obat. Total suap 370 juta yen. Banyak rumah sakit yang tidak mampu membayar. Banyak pasien kritis kehabisan obat hingga meninggal. Ya ampun, keterlaluan. Iya, keterlaluan ya. 70 juta. Keterlaluan banget. Tahu malu. Rian, tadinya kupikir kamu hanya lemah. Tidak kusangka kamu begitu kejam. Aku... Andi, berapa tahun dia akan dihukum? Tuan Muda Rian diduga korupsi dan suap, pemerasan dan penganiayaan sengaja. Hukuman akumulatif minimal hukuman 20 tahun. 3 anak yang dibesarkan Bos Arka dengan susah payah tak ada satupun yang berguna. Keluarga yang malang. Ayah, ibu, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Aku salah. Aku salah. Seharusnya aku tak memukul Bu Zahra. Seharusnya aku tak korupsi. Seharusnya aku tak memeras. Aku bukan manusia. Aku bajingan. Kumohon pada kalian, maafkan aku sekali ini saja. Maafkan aku sekali ini saja ya. Rian, kamu gila mementingkan keuntungan. Menjadikan obat alat mencari uang. Penjara adalah balasan yang pantas untukmu. kamu ingin bertobat? Bagaimana dengan mereka yang mati karena obatnya dihentikan? Bisakah mereka hidup kembali? Benar, kalau dia dimaafkan, di mana keadilan bagi mereka yang dia celakai? Menurutku nyawa harus dibayar nyawa. Hutang darah bayar darah. Hutang darah bayar darah. Hutang darah bayar darah. Hutang darah bayar darah. Aku tidak mau mati. Ayah. Ayah, tolong beri aku kesempatan. Ayah. Diam! Kalian bertiga tidak pantas menjadi anggota keluargaku. Andi, ambil silsilah keluarga. Aku sendiri yang akan mengeluarkan mereka dari keluarga. Andi, ambil silsilah keluarga. Aku sendiri yang akan mengeluarkan mereka dari keluarga. Baik. Inilah silsilah keluargaku. Katanya jika terdaftar di sini, 3 generasi akan hidup makmur. Benar sekali. 3 bersaudara ini awalnya yatim piatu. Diadopsi oleh keluarga Gu. Ini kesempatan emas mereka, tapi mereka malah cari mati, menghancurkan nasib mereka sendiri. Kasihan. Zahra, aku sudah buta. Mengadopsi 3 anak durhaka ini membuatmu menderita. Mulai sekarang, kamu yang paling dihormati di sini.
Keputusan mengusir mereka ada di tanganmu. Ibu, jangan. Ibu, jangan. Ibu, aku bajingan, aku bukan manusia. Mohon kemurahan hati ibu untuk memaafkanku. Ibu, aku sungguh tidak sengaja mencelakaimu. Demi kesembuhanku, tolong selamatkan aku. Ibu. Ibu, aku bodoh. Aku sangat tolol. Aku tahu aku salah. Kumohon jangan marah lagi. Permintaan maaf mereka terlihat tulus. Mungkinkah mereka benar-benar menyesal? Menyesal apa? Kurasa mereka hanya ketakutan. Benar. Mereka sama sekali tidak menyadari kesalahan mereka. Penyesalan dan permintaan maaf ini hanya karena takut kehilangan perlindungan keluargaku, takut masuk penjara, dan takut mati. Tidak, bukan begitu. Ibu, kami sungguh sudah sadar. Cukup. Aku Arka tidak sudi punya anak bajingan seperti kalian. Zahra, lakukanlah. Ibu, jangan. Ibu, jangan. Ibu, kumohon jangan. Ibu. Jangan, Ibu. Mulai sekarang, kalian bukan lagi anak keluargaku. Segala perbuatan kalian akan aku laporkan ke pihak berwajib. Ayah, bagaimana denganku? Apa ayah benar-benar mengabaikanku? Tega sekali ayah melihatku 6 bulan lagi mati dengan tubuh membusuk. Ayah, aku kan putri kesayanganmu. Benar saja, ayah masih menyayangiku. Asal dia membelaku, Bu Zahra pasti akan menyelamatkanku. Kamu memang anak sayanganku. Dulu aku sangat berharap padamu. Tapi di depan istriku Zahra, kamu bukan apa-apa. Aku ingin kamu merasakan sendiri penderitaan Zahra. Jika bukan karena Zahra menghalangiku, aku ingin mencincangmu hidup-hidup. Sudahlah Arka, lukaku akan sembuh. Tapi mereka bertiga tidak punya masa depan lagi. Pengawal! Usir mereka bertiga dari sini. Ayah! Dasar wanita jalang, kamu menghancurkan segalanya. Sekarang mau membunuhku juga. Jika aku mati, kamu juga jangan berharap bisa hidup. Minggir! Matilah kau! Matilah kau! Arka, Zahra! Ayah! Ayah. Ayah! Arka kamu tidak apa-apa. Ayah, aku tidak sengaja melemparmu. Arka kamu tidak apa-apa. Arka. Tidak apa-apa. Kepalaku kuat kok. Safira, ajalmu sudah dekat masih berani menyerang. Hatimu benar-benar busuk. Tidak tertolong lagi. Polisi datang. Polisi datang. Iya, polisi datang. Mereka semua. Akhirnya ada keadilan. Kevin, Rian, Safira, kalian tersangka kejahatan bisnis, kejahatan kriminal. Ikut kami sekarang. Ayah, selamatkan aku. Ayah, aku putra sulungmu. Kak, bagaimana ini? Hidup kita sudah tamat. Ayah, ibu, aku tahu aku salah. Aku sungguh tidak ingin mati. Aku mohon pada kalian. Bawa mereka. Ayah, ibu. Saya bawa mereka, bawa. Ketiga anak itu masuk penjara. Grup IW bernilai ratusan triliun ini sepertinya tidak ada penerusnya. Ya, benar. Bos Arka mencurahkan hidupnya, mendidik penerus. Tadi sangka malah mendidik 3 binatang. Zahra, maaf, aku gagal melindungimu. Jangan bicara dulu. Lukamu lebih penting. Biar dokter obati dulu. Tidak,
ada hal lebih penting yang harus diumumkan. Semuanya, ada yang ingin aku umumkan hari ini. Mendidik 3 anak durhaka itu adalah kesalahanku, Arka. Penjara pun tidak cukup menebus dosa mereka. Dan aku sungguh malu untuk memimpin grup IW lagi. Apa maksudnya? Bos Arka mau melepas grup IW? Melepasnya? Apa maksudnya? Bos Arka mau melepas grup IW? Grup IW tidak ada. Mana boleh melepaskan grup IW? Grup IW akan menghadapi krisis. Aku tidak mengerti. Aku dan Zahra telah sepakat memberi 50% saham grup IW kepada Nona Lina. Aku? Tidak. Ini tidak pantas. Kebaikan harus dibalas berlipat ganda. Apalagi kamu telah menyelamatkan nyawaku. Jika kamu tidak melindungiku di bandara, mungkin aku sudah mati. Inilah yang kamu dapatkan. Benar. Kami melakukan ini untuk memberitahu dunia. Apapun kedudukan kita, harus tetap memiliki hati yang baik. Karena kebaikan akan berbuah manis. Bagus. Hebat. Luar biasa. Bagus sekali. Dokumen saham ini awalnya untuk ketiga anak durhaka itu. Sekarang, ini milikmu. Terima kasih, Bos Arka. Terima kasih, Nyonya. Aku Lina berjanji di sini akan membuat grup IW terus berkembang pesat dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Semuanya, aku belum selesai bicara. Sisa setengah saham grup IW akan aku sumbangkan semuanya untuk didikan yayasan amal bagi pasien yang kurang mampu memberikan bantuan medis. Ini bisa dianggap penebusan dosa untuk ketiga anak itu. Aku dan Zahra akan kembali ke Antartika. Kita akan mengekstrak enzim kehidupan baru demi umat manusia. Luar biasa, Bos Arka dan Profesor Zahra benar-benar peduli pada dunia. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Setuju. Suster, tolong ganti selimutku. Seluruh tubuhku membusuk, sangat menderita. Sangat gatal. Ganti apa? Dana sudah digelapkan, mana ada uang untuk ganti selimut? Benar sekali. Kamu menindas karyawan saat kamu menindas pasien. Seharusnya kamu sadar rasakan itu. Benar. Wanita berhati busuk inilah yang menaikkan harga obat kanker dari 5.000 jadi 80.000, membuat ayahku meninggal. Orang berhati busuk sepertimu seharusnya sudah masuk neraka. Ternyata begini rasanya dihina, sangat menyakitkan. Aku sangat menyesal. Aku benar-benar menyesal. Hei, kalian berdua tidak bisa ngepel lantai dengan bersih, ha? Maaf. Aku akan segera mengepelnya lagi. Baiklah, bagaimana denganmu? Kenapa kamu menindas kami? Atas dasar apa? Sekarang kamu tahanan. Saat kamu menjadi tuan muda, kamu juga perlakukan kami seperti ini. Roda kehidupan terus berputar. Ini karma. Tidak terima ya? Hah? Pukul dia sampai dia tunduk. Pukul dia. Kami salah. Berhenti, jangan pukul lagi. Berhenti, jangan pukul lagi. Pergi.
Kak, kamu tidak apa-apa? Sekarang kami menyiarkan berita penting. Profesor Zahra, ilmuwan kebanggaan negara, didampingi oleh suaminya, Tuan Arka, berhasil mengekstrak enzim kehidupan jenis baru. Telah resmi masuk tahap pengembangan obat. Obat baru diperkirakan akan rilis bulan depan. Selanjutnya, mari kita wawancarai ketua baru grup Aiwei, Nyonya Lina. Halo Nyonya Lina, kabarnya sebelum memimpin grup ini, Anda adalah seorang pramugari. Bisakah Anda berbagi rahasia kesuksesan Anda? Rahasia kesuksesan sangat sederhana, yaitu menjadi orang baik. Kak.